Ya, kalau saya memperhatikan perkembangannya ya, pertama-tama dari para uskup kita memulai dengan Monsinyur Geisse, kemudian diikuti oleh Monsinyur Harsono, lalu sementara waktu oleh Monsinyur Leo Sukoto, dan kemudian Monsinyur Michael Angkur, dan akhirnya sekarang ini saya mendapat tugas untuk mengembalakan umat di sini. Dari sudut ini bisa dikatakan bahwa ada proses perubahan, proses suksesi kepemimpinan dalam penggembalaan keuskupan ini. Ini merupakan suatu proses yang menurut saya wajar dalam Gereja Katolik. Dengan melihat perkembangan yang ada, tampak sekali bahwa memang dari masa ke masa keuskupan ini bertambah dalam jumlah umatnya, beragam dalam jumlah umatnya, bervariasi juga suku bangsanya, dan tentu saja ada perkembangan yang dilihat dalam konteks jumlah paroki. Selain itu, kegiatan umat di keuskupan ini amat tampak variatif. Dan saya bisa melihat kegiatan umat itu bukan hanya kegiatan yang sifatnya devosional saja, tetapi juga kegiatan yang berkenaan dengan pemantapan imannya, dalam arti bahwa mereka mencoba mendalami, memahami apa arti iman itu, iman dalam Gereja Katolik, dan kemudian mereka mencari tahu juga bagaimana mereka bisa terlibat dalam kehidupan Gereja Katolik ini. Saya ambil contoh, misalnya kegiatan kursus evangelisasi pribadi yang amat ditekankan mulainya pada masa Monsinyur Michael Angkur, dan saya kemudian meneruskan kegiatan itu. Ada juga kegiatan lain KPKS, ada juga kegiatan lain kursus Pastoral Counseling Center. Jadi masih ada kegiatan-kegiatan lain. Ini merupakan perkembangan kehidupan gereja, dan saya pandang dari sudut ini bahwa umat mau mendalami, mengimani, mendalami isi imannya. Yang terakhir, boleh saya katakan juga adanya kursus katekese. Artinya disiapkanlah calon-calon yang mengajarkan iman kepada umat di keuskupan ini. Jadi dari sudut itu, kemudian tambahan ialah bahwa terjadilah perkembangan khususnya pusat-pusat devosi umat. Kita mulai mengembangkan Gua Maria di Rangka sebagai Marian Center untuk keuskupan ini, dan kita sedang berkembang terus-menerus untuk mengisi apa artinya Marian Center itu. Kemudian di paroki Bojonggede atau Tajur Halang, kita menetapkan paroki ini menjadi pusat devosi kerahiman ilahi. Ini lalu di beberapa paroki dikembangkan taman doa seperti di Cilebar, taman doa Bunda Maria Sareng Pala Rasul, kemudian di Sukatani dan di tempat lain. Nah, semua ini adalah bentuk dari bagaimana kami pemimpin umat, gembala umat di keuskupan ini bersama para pastor mengembangkan iman umat ini dengan devosi-devosi yang menurut Yohanes Paulus II, devosi populer itu perlu dikembangkan untuk mengimbangi pendalaman iman umat melalui seminar-seminar ataupun kegiatan ilmiah lainnya. Jadi singkatnya, saya melihat bahwa umat keuskupan Bogor ini bertumbuh, berkembang, dan selalu tidak melupakan
visi dasarnya, khususnya bagi saya. Saya tetap mau setia kepada isi dari sinode pertama keuskupan yang lalu dan kemudian diteruskan sampai saat ini. Saya pertama-tama saya menyadari bahwa tugas penggembalaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa dikaruniakan oleh Tuhan, rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, bahwa saya dipanggil, dipercayakan untuk menggembalakan umat di Keuskupan Bogor ini. Saya punya prinsip bahwa saya meneruskan hal-hal yang baik yang sudah dikembangkan dari para pendahulu saya, dalam hal ini para uskup yang sudah menyelesaikan tugas mereka di sini. Jadi ada semacam kontinuitas penggembalaan yang tentu saja hal-hal yang baik yang mereka sudah mulai, ya saya teruskan, tetapi saya juga dengan para imam yang ada di sekarang ini juga mencari jalan-jalan baru agar iman umat itu bertumbuh, berkembang, agar kesaksian Gereja Katolik itu juga tampak dalam masyarakat di Keuskupan Bogor ini, di wilayah Keuskupan Bogor yang ada di daerah Bogor ini, di Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Cianjur, lalu Sukabumi, kemudian di Banten, Provinsi Banten, lalu di sekitar Jakarta, daerah Depok, dan Cinere. Jadi saya merefleksikan bahwa memang perjalanan penggembalaan saya berfokus pada visi misi yang ditetapkan dalam sinode yang diadakan oleh keuskupan ini. Ada sinode pertama dulu dengan visinya bahwa mau membangun komunio dari keuskupan ini yang punya iman yang mendalam, kemudian yang bersemangat misioner, lalu berdialog, dan juga kemudian dalam sinode berikutnya kita menegaskan juga tambahan, yakni mencintai lingkungan hidup ini yang mungkin sebelumnya ada tetapi tidak mendapat tekanan. Maka refleksi saya ialah bahwa penggembalaan itu sebenarnya meneruskan apa yang digariskan oleh umat secara bersama melalui sinode itu, kemudian apa yang dibicarakan dalam sinode itu kami mencari jalan untuk mewujudkannya dalam langkah-langkah konkret, sehingga tempo hari saya kemudian bersama Kuria Keuskupan dan Dewan Pastoral Keuskupan, Dewan Keuangan Keuskupan, kami berjalan bersama dengan menetapkan misalnya 5 prioritas kebijakan pada tahap pertama. Kemudian ada juga akhirnya langkah berikutnya setelah sinode kedua, kita menekankan soal transformasi yang harus terjadi dalam kehidupan kegembalaan kami. Dan saya sebenarnya juga mengharapkan bahwa kita menghidupi kebersamaan kita dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus dalam Gereja Katolik itu dengan satu spirit, dengan suatu roh bersama. Dan roh itu tidak lain, tidak bukan ya tentu saja roh dari Tuhan sendiri yang kita gali dari Injil. Ini berdasarkan moto yang kami ambil, misalnya kami merefleksikan bahwa ya perjalanan umat yang sudah bersatu, yang banyak ini, ya perlu juga diteguhkan oleh satu keyakinan diri bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Maka kita bersyukur seperti Bunda Maria. Makanya saya mengambil moto Magnificat Anima Mea Dominum, bahwa Tuhan mempercayakan Bunda Maria seperti Tuhan juga mempercayakan kita ini
untuk berkarya bersama Tuhan, menciptakan atau menghadirkan kerajaan Allah di wilayah Keuskupan Bogor ini. Maka saya ambil moto itu seperti Bunda Maria. Dan karena kita ini adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang sempurna, tapi dipercayakan oleh Tuhan, maka itu yang harus menguatkan kita. Dan tentu saja harus kita jalankan dengan semangat bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Dan itulah refleksi saya bahwa saya mau mengajak umat sekalian, mari kita tetap setia pada perjalanan keuskupan ini melalui sinode-sinode kita. Tentu itu merupakan kesetiaan kita pada nilai-nilai Injil yang digali dalam sinode itu. Dan tentu saja kita mau menghidupinya ya dengan sukacita ya. Jangan menjadi umat Katolik yang terasa beban beratnya karena perjuangan hidup ini. Maka saya memberikan moto Magnificat Anima Mea Dominum. Di tengah segala hiruk pikuk dan permasalahan hidup kita, mari kita jangan lupa memiliki roh sukacita, bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena Tuhan mempercayakan kita dan Tuhan menyertai kita. Ya, sebenarnya kalau Paus Fransiskus sekarang menegaskan bahwa gereja sinodal atau jalan gereja yang berjalan bersama itu adalah modus vivendi dan modus operandinya gereja. Artinya cara gereja hidup, artinya cara dia berada dan juga cara dia berkarya. Nah, gereja itu bukan hanya hidup saja, tetapi dia juga melakukan misi. Dan sebenarnya kan kita dipanggil oleh Kristus untuk hidup dalam persatuan dengan Kristus. Jadi semua dipanggil untuk bersatu dalam Kristus ini. Nah, disitulah kita melihat bahwa Kristus menghendaki bahwa kita berada dalam kebersamaan. Bersatu, kebersamaan kita ditentukan oleh persatuan dengan Kristus itu. Tapi ingat bahwa Yesus memanggil murid-muridnya sejak awal, termasuk kita sekarang ini, bukan hanya untuk hidup bersama, tapi juga untuk melakukan suatu misi bersama, melakukan suatu karya bersama untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Maka panggilan kita esensialnya itu adalah jalan bersama Kristus ini, dan dalam roh bersama Kristus itu kita bisa berjalan bersama dengan yang lain karena kita tidak punya kepentingan suku, kepentingan golongan, tapi kita belajar dari spirit hidup yang ditampilkan, yang diberikan, yang dihidupi oleh Kristus itu. Maka tidak ada perpecahan dalam kebersamaan, tapi semua dihargai ini. Maka kita jalan bersama ini. Dan yang kedua, jalan bersama itu juga punya dasarnya pada apa yang dikatakan oleh Kristus, yakni misi perutusan, bahwa kita hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi kita berkarya untuk kepentingan bersama. Tapi ini kita laksanakan dengan suatu kekuatan bersama. Dan bagi saya, dasarnya mengapa saya terus-menerus juga mengingatkan kita agar jalan bersama, agar tidak berjalan sendirian, ya karena dasarnya dalam Injil itu. Kemudian dalam gereja kita juga, ya gereja mengikuti Kristus itu dan kemudian menerjemahkan dalam dokumen-dokumen, dalam peraturan-peraturan hidup yang kita pelajari dari kitab hukum kanonik. Dalam kitab hukum kanonik sebenarnya diatur peraturan-peraturan minimal untuk kita jalani. Tapi minimal itu berarti mendasar. Dan dalam aturan-aturan KHK itu sudah
digariskan bahwa seorang uskup dia bukan bekerja sendirian, tapi dia bekerja bersama dengan kuria, dengan dewan presbiterat, kemudian dia juga bekerja dengan dewan pastoral, dan itu ada dalam hukum gereja kita. Nah, demikian juga paroki. Pastor paroki tidak sendirian. Memang penanggung jawab utama untuk karya kegembalaan itu ialah Bapak Uskup. Kalau di paroki ialah pastor paroki, tapi pastor paroki tidak bisa berjalan sendirian tanpa relasi dengan uskupnya. Jadi sebenarnya dasarnya ialah inilah modus vivendi dan modus operandi kita karena kita mengikuti Kristus. Kristus juga tidak berjalan sendirian. Dia bisa saja bekerja sendirian, menyelamatkan kita karena dia adalah Allah. Tapi dia memanggil Petrus, memanggil Yohanes, memanggil Andreas, dan jalan bersama, misi bersama. Nah, itulah menurut saya dasarnya. Dan kemudian, keuskupan kita itu menegaskan kembali dalam sinode. Dia selalu menekankan komunio. Ya, komunio yang imannya mendalam, berarti kan persekutuan. Itu. Dan persekutuan, dan dalam konteks ini kita terjemahkan dalam bahasa umum, ya jalan bersama, kemudian berpikir bersama, dan kita ingat juga bahwa jalan bersama kita itu bukan hanya jalan bersama dengan kita di dalam saja ya, maksudnya yang satu iman, tapi juga Yesus memanggil kita dan gereja menghayati itu bahwa kita juga jalan bersama mewujudkan kerajaan Allah itu juga dengan orang-orang yang beriman lain. Dalam hal ini saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang Protestan, yang Konghucu, yang Buddha, yang Hindu, yang ada di realita bangsa kita ini. Jadi dengan gagasan gereja sinodal itu jalan bersama itu sebenarnya kita mau mewujudkan kerajaan Allah bersama dengan orang-orang yang berkehendak baik, entah apa agamanya, entah apa sukunya ini. Maka kita tegaskan ini pula jalan bersama kita, ya kita juga berpartisipasi dalam kepentingan negara ini, tapi juga kita ajak mereka untuk berjalan bersama. Itu. Jadi hemat saya kita jalan bersama secara internal, tapi juga dalam relasi kita dengan umat beragama lain, kita jalan bersama ini. Dan yang terakhir saya kira cukup dapat tekanan sekarang ini, walaupun sebenarnya dalam Injil sudah banyak itu ditegaskan, hanya begitulah ada unsur-unsur Injili yang pada masa tertentu kurang mendapat tekanan, tapi pada masa tertentu dia mendapat tekanan, seperti kita jalan bersama sebagai saudara dengan alam semesta ini, alam ciptaan lain yang kita katakan ekologi ya, nilai ekologis itu yang harus juga menjadi bagian jalan bersama ini, bahwa alam semesta ini bukan kenyataan atau bukan data yang harus dimanipulasi, dieksploitasi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan penghargaan atau hormat juga terhadap alam itu dengan merawatnya, tentunya karena inilah bagian dari berjalan bersama kita. Apalagi kalau kita ingat penghayatan saudara Santo Fransiskus yang melihat alam semesta itu sebagai saudara dan saudari kita. Ya, ini sebenarnya kan suatu metode saja ya, metode bentuk jalan bersama kita. Tidak bisa hanya semacam seremoni pada satu saat tertentu untuk menghidupi suatu panggilan hidup kita dengan ditandai 75 tahun kita hidup bersama sebagai satu persekutuan iman dengan keberbedaan yang beragam, dan kemudian juga dengan tugas panggilan yang yang bervariatif, tapi juga yang penting. Maka kami melihat bahwa perayaan ini mesti dijalankan selama 1 tahun ini.
Dengan maksud di situ kita bisa merefleksikan makna kehadiran kita. Apakah kehadiran gereja Katolik ini yang sudah 75 tahun memang membawa pertama-tama kekuatan, peneguhan bagi kita yang menjadi anggota gereja itu. Dan untuk itu kan perlu waktu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ini juga penting karena perayaan 75 tahun sebenarnya juga mau menakar signifikasi dari kehadiran gereja kita. Gereja kita yang sudah 75 tahun berada di Tatar Sunda ini dan juga di daerah Banten, adakah hal-hal yang istimewa yang kita telah lakukan yang juga punya efek positif, dampak positif bagi perkembangan bangsa Indonesia di lokal kita. Maka itu perlu waktu. Kemudian juga ya namanya jalan bersama itu kan bukan sesuatu peristiwa yang hanya sesaat terjadi, tetapi itu perlu kontinuitas, perlu satu gerakan dari satu waktu ke waktu yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu usaha juga untuk melibatkan semua agar sepanjang tahun itu dalam kegiatan-kegiatan kita berusaha untuk menyapa semua umat kita dan juga tentu saja melalui kegiatan kita juga menyapa orang-orang yang berjalan bersama kita. Dan kami meyakini bahwa untuk sesuatu model model mendalami hidup atas fakta bahwa gereja kita punya panggilan untuk membawa kebaikan bagi bangsa ini, maka kita perlu waktu untuk merefleksikannya. Sehingga ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, ada waktu kita melakukan unsur kontemplatif, meditatif, merefleksikan, sehingga kita boleh memulai kembali panggilan kita gereja ini di masa yang akan datang dengan sedikit gambaran yang lebih komprehensif dengan perjalanan waktu selama setahun itu. Ya saya berharap ya bahwa umat kita sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa dalam wilayah Keuskupan Bogor ini, di tempat kita masing-masing, di paroki-paroki, di stasi, di lingkungan, dalam keluarga kita merasakan bahwa Allah sedang menyelamatkan kami. Jadi karya keselamatan itu sedang terjadi dalam hidup kami dengan variasi pekerjaan, variasi juga kehidupan ekonomis dan seterusnya. Tapi saya berharap dengan refleksi dan kegiatan bersama itu kita merasakan bahwa ya disinilah kami mengalami keselamatan Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kami, tapi di dalam kebersamaan kami, dalam bahasa yang lebih kerennya orang katakan locus theologicusnya ada dalam kehidupan kami bersama di keuskupan ini, di tempat kami masing-masing. Dan saya merasa itulah yang paling penting, bahwa kita yang percaya kepada Allah ini dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus itu, kita merasakan bahwa dalam jalan bersama ini kami merasakan Tuhan hadir dan Dia meneguhkan kami, menguatkan kami. Ini sehingga karena Tuhan Maha Baik dan Roh Tuhan itu mendorong kita untuk mengasihi sesama kita, atau juga Dia mengutus kita untuk menjadi misionaris domestik, maka kita juga keluar dari diri kita ini dan kita mau menyapa sesama kita.
Nah, itulah yang saya harapkan juga, bahwa dalam perayaan 75 tahun ini kita menjadi manusia yang siap terbuka bagi sesama kita, memberikan sesuatu dari kita, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan menggereja di sini, bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena dasar iman saya. Dan saya kira disitulah akan terlihat bahwa kita mencintai sungguh-sungguh keuskupan kita. Saya pribadi amat senang berjumpa dengan umat sekalian yang dalam pengalaman saya sampai saat ini adalah umat yang sungguh-sungguh mau berjalan bersama, mengungkapkan kasihnya kepada keuskupan ini, dan kita berjuang bersama. Itu terlihat dari macam-macam kegiatan kita, yang baik dari segi seminar, dari segi katekesi, dari segi devosi-devosi, itu berkembang, bertumbuh. Saya kira itulah harapan saya yang tadi itu, bahwa kita merasakan karya keselamatan Tuhan, dan kemudian saya terdorong untuk melakukan karya-karya itu. Walaupun saya tahu bahwa ada juga kekurangan-kekurangan kita, ada juga kelemahan-kelemahan kita, baik kami sebagai gembala, para pastor, umat sekalian, kita punya kekurangan, tapi kita tidak tenggelam dalam kekurangan-kekurangan kita ini. Dan saya kira karena dasarnya bahwa Tuhanlah yang menyatukan kita, dan saya berharap hidup bersama kita di keuskupan ini membuat kita yakin Tuhan sedang melakukan karya keselamatan di tengah-tengah kita. Dan kita mengatakan, ya, saya mengalaminya. Gitu. Ya, umatku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya senang dari refleksi saya bahwa Anda mencintai keuskupan ini. Maka marilah kita merayakan pesta cinta kasih bersama dalam perayaan 75 tahun ini. Dan kita menghayati perayaan pembukaan, nanti selain kita perayaan untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, tetapi saya mengajak kita untuk merayakannya sebagai pesta cinta kasih bersama. Perayaan 75 tahun dengan pembukaan tanggal 9 Desember 2023 di Gereja Katedral Bogor ini yang kita cintai bersama, ya saya hayati, hidupi sebagai suatu perayaan cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia-manusia, insan-insan yang diberi roh cinta kasih, dan kita mengungkapkan ini. Maka saya mengajak, marilah dengan roh cinta kasih itu dari Tuhan, kita ikut serta dalam perayaan-perayaan yang diadakan selama perayaan 75 tahun ini, baik di dekenat, maupun di paroki-paroki, atau di lingkungan, atau di keluarga kita masing-masing. Misalnya, ya belilah stiker-stiker 75 tahun atau apalah, tempel di rumah kita, dan kita berdoa untuk keuskupan ini sebagai bentuk cinta kita kepada gereja kita di Keuskupan Bogor ini. Dan saya merasakan cinta itu dari Anda sekalian, umat yang saya cintai. Tuhan memberkati.